Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Norma Fitriani dari Universitas Muhammadiyah Malang, jurusan Hukum. Di sini saya akan membuat satu video membahas tentang kenapa penjahat itu harus dihukum. Baiklah, sebelum saya masuk ke dalam topik, yaitu kenapa penjahat harus dihukum. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kejahatan. Dalam perspektif moral, perilaku dapat disebut sebagai kejahatan memiliki dua faktor. Yang pertama adalah adanya niatan melakukan. Yang kedua adalah perilaku terlaksananya tanpa paksaan dari orang lain. Di sini saya akan menjelaskannya dengan contoh. Contohnya adalah pembunuhan disebut kejahatan ketika pelaku telah memiliki niat menghabisi nyawa orang lain, serta ide dan pelaksanaan perilaku pembunuhan dimiliki pelaku sendiri tanpa pelaksanaan dari orang lain. Dalam bentuk kejahatan, di sini terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah kejahatan personal. Apa itu kejahatan personal? Kejahatan personal adalah di mana pelaku dan korban adalah sama. Yang kedua adalah kejahatan interpersonal. Kejahatan interpersonal adalah ada suatu pelaku yang merugikan orang lain. Yang ketiga, kejahatan sosial masyarakat, yang mana efek kejahatan pelaku merugikan kehidupan orang banyak. Dengan banyaknya macam dan bentuk tindak kejahatan, di sini menarik untuk kita bahas, yaitu mengapa orang-orang melakukan tindak kejahatan. Penjelasan paling awal adalah model demologi. Dulu, dianggap bahwa perilaku kriminal adalah hasil dari pengaruh roh jahat. Maka, cara menyembuhkan gangguan mental dan perilaku jahat adalah mengusir roh jahat. Biasanya dilakukan dengan beberapa cara menyiksa, mengeluarkan bagian tubuh yang dianggap jahat, misalnya darah dan bagian organ lainnya. Menurut kalian setuju tidak dengan metode demologi tersebut? Apakah benar suatu tindak kejahatan dilakukan karena adanya pengaruh roh jahat? Kemudian mengutip salah satu kriminolog Italia yang bernama Cesare Lombroso. Cesare Lombroso adalah seorang kriminolog Italia yang pada tahun 1876 menjelaskan teori determinisme antropologi yang menyatakan kriminalitas adalah ciri yang diwariskan, atau dengan kata lain seseorang dapat dilahirkan sebagai kriminal. Ciri kriminal dapat didefinisikan dengan ciri fisik seseorang. Contohnya, rahang besar, dagu cenderung maju, dahi sempit, tulang pipi tinggi, hidung pipi atau lebar terbalik, dagu besar, sangat menonjol dalam penampilan, hidung bengkok atau bibir tebal, mata licik, jenggot minim atau kebotakan, dan ketidakpekaan terhadap nyeri, serta memiliki lengan yang panjang. Cesare Lombroso juga menyimpulkan kejahatan kebanyakan dilakukan oleh laki-laki. Perempuan yang melakukan kejahatan artinya terjadi degenerasi atau kemunduran. Ia berpandangan harusnya sikap pasif, kurangnya inisiatif, dan intelektualitas perempuan membuatnya sulit melakukan kejahatan. Apakah kalian setuju dengan teori determinisme antropologi yang disampaikan oleh Cesare Lombroso yang menyebutkan bahwa kriminalitas itu dapat dilahirkan? Pemberian hukum dipandang sebagai salah satu metode untuk mengurangi kejahatan. Ekonom percaya bahwa tindak kejahatan bisa diminimalisir dengan memberikan kompensasi kepada individu untuk tidak melakukan tindak kejahatan. Kejahatan sering diartikan sebagai perilaku pelanggaran aturan hukum. Akibatnya, seseorang dapat dijerat hukum. Kejahatan terjadi ketika orang melanggar hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau bentuk kelalaian yang dapat berakibat pada hukuman. Menjawab pertanyaan tentang kenapa penjahat harus dihukum, bisa kita kaitkan dengan fungsi hukum. Yang pertama adalah melindungi masyarakat dari kejahatan dan kepentingan individu. Yang kedua adalah pendidikan, yaitu mencegah mengulangi kesalahan. Yang ketiga adalah motivasi, yang mana hukum memotivasi untuk menghindari pelaku atau
sikap yang melanggar hukum. Yang keempat adalah pencegahan, yang mana mencegah melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Yang kelima adalah rehabilitasi, yaitu mendidik pelaku tindak pidana agar mereka dapat kembali diterima di dalam masyarakat. Yang kelima adalah efek jerah, yang mana hukum diharapkan bisa memberikan efek jerah kepada pelaku tindak kejahatan. Baiklah, sekian dari saya. Semoga video yang saya buat Baiklah, sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.